Assalamualaikum, apa kabar sanak segalo? Nah, kali Iko Mimin akan menceritakan sebuah film Bollywood yang berdasarkan dari kisah nyata. Filmnya ini merupakan salah satu film favorit Mimin, yang bahkan akan membuat menangis siapapun yang menontonnya. Yaitu Perjuangan Pawan, seorang pemuda yang sangat patuh pada ajaran agamanya, yang mengharuskan dia berbuat jujur. Dia bertemu dengan seorang gadis kecil bisu berumur 6 tahun, yang tersesat di negaranya, karena dia tidak tega melihat anak kecil yang imut ini sendirian. Akhirnya Pawan mengantarnya langsung pulang ke rumahnya, yang berada di Pakistan. Namun, semuanya tidaklah berjalan dengan mulus, karena negara mereka sedikit ada masalah konflik politik. Mampukah Pawan mengantarkan anak kecil ini pulang ke rumahnya? Tapi Mimin ingatkan terlebih dahulu, kalau kalian menonton film Iko, maka kalian akan merasakan menonton film dengan full durasi. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe channel Kitoko Yosana. Nah, inilah dia alur cerita film Bajrangi Bhaijaan. Scene pertama kita dibawa ke sebuah desa dengan pemandangan yang sangat indah, tepatnya di Sultanpur Village, Pakistan. Di mana warga desanya sedang nobar pertandingan baseball nasional. Semuanya bersorak saat pemain Pakistan berhasil mencetak skor. 6 tahun kemudian, di dalam kereta api, ada anak gadis kecil yang mempunyai rupawan sangat manis, imut, dan lucu, yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Anak kecil manis ini bernama Sahida. Sahida hanya tersenyum saat nenek ini bertanya nama dan tempat tinggalnya, karena Sahida ternyata bisu. Scene berpindah ke desa tempat tinggal Sahida, yaitu Sultanpur. Ayahnya seorang pengembala domba. Saat Sahida sedang asik bermain, tiba-tiba roda mainannya terlepas dan Sahida berusaha mengejarnya. Namun Sahida kehilangan keseimbangannya yang membuat dia ikut terguling ke dalam jurang. Ibu Sahida bertanya kepada bapaknya, di mana Sahida, karena belum pulang. Selanjutnya seluruh warga desa mencari keberadaan Sahida. Syukurnya Sahida berhasil ditemukan. Dia tersangkut di sebuah batang pohon yang berada di tebing jurang. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di rumah Sahida. Mereka mencari cara bagaimana supaya Sahida bisa bicara. Kakeknya menyarankan untuk membawa Sahida ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, tepatnya berada di negara India. Ayahnya menolak untuk membawa Sahida ke India, karena negara India dan Pakistan sedang dalam konflik, yang membuat mereka susah untuk mendapatkan visa dan paspor. Mendengar hal itu, ibunya Sahida siap mengantarkan Sahida. Dia akan melakukan cara apapun, asalkan anaknya bisa bicara. Ayah Sahida menjual semua dombanya untuk biaya Sahida pergi ke Delhi. Sahida dan ibunya berangkat ke Delhi dengan menaiki kereta api. Sebelum masuk ke India, mereka diperiksa paspornya. Dan Sahida bersama ibunya berdoa di tempat suci-suci Hazrat Nizamuddin Aulia. Hari beranjak malam, kereta api yang ditumpangi Sahida sedang berhenti, karena lagi ada sedikit perbaikan. Saat semua orang sedang tidur, Sahida mengganggu penumpang yang lagi mendengkur sangat keras. Kemudian dia keluar dari kereta api karena melihat seekor anak kambing. Saat sedang asik bermain dengan anak kambing, tiba-tiba kereta apinya berangkat, dan Sahida tertinggal. Sahida berusaha mengejar kereta apinya, namun dia tidak bisa berteriak memanggil ibunya yang sedang tidur. Sambil menangis, Sahida melambaikan tangannya ke kereta api yang meninggalkannya. Kemudian Sahida menumpangi kereta api yang berhenti di depannya. Di dalam kereta api, ibu Sahida panik mencari Sahida yang tidak ada di pelukannya. Ibunya mencari di seluruh gerbong kereta api, namun tetap tidak menemukan Sahida. Kereta api yang ditumpangi Sahida ternyata tidak membawa dia ke negaranya, melainkan membawanya kembali ke India. Dan kereta yang ditumpangi ibunya sudah melewati perbatasan negara India. Kereta api berhenti, mengetahui Sahida hilang. Dan para petugas penjaga gerbang di sana mencari keberadaan Sahida, namun Sahida sudah di bawah kereta api lain menuju India. Ibunya memohon untuk mencari Sahida ke negara seberang, namun dia diberhentikan,
karena visanya sudah tidak berlaku lagi. Ibu, ayah dan kakeknya Shahida hanya bisa menangis di kantor polisi. Dan kakeknya berdoa. Scene berpindah ke stasiun kereta api. Shahida terbangun dan keluar dari kereta apinya. Dia mendengar acara festival perayaan keagamaan di sana. Seperti biasa sob, kita dengarkan dulu tarian dan nyanyian dari film Bollywood. Di dalam tarian ini Shahida terfokus ke seorang yang menjadi penyanyi. Pria ini bernama Pawan, tepatnya Pawan Chaturvedi, yang nantinya akan menjaga, merawat dan mengantarkan Shahida pulang dari India ke Pakistan. Saat Pawan sedang makan, Shahida menatap ke arahnya. Pawan kebingungan, kemudian dia menawari Shahida minum. Shahida pun mendatanginya. Pawan memesan lagi minuman dan makanan untuk Shahida, namun Shahida meminta 2. Mereka bertanya siapa nama Shahida, namun Shahida tidak mengerti tulisan India dan juga tidak bisa bicara mengatakan namanya. Shahida mengikuti Pawan kemanapun dia pergi. Kemudian Pawan mengira kalau Shahida ingin meminta uang. Dan Pawan kembali bertanya ke Shahida. Namun karena tidak mendapatkan jawaban dari Shahida, Pawan meninggalkan Shahida di sebuah kuil dan memberikannya kalung. Pawan mengatakan. Kemudian Pawan meninggalkan Shahida. Dia melihat Shahida mengejar dirinya, kemudian memberhentikan busnya. Pawan membawa Shahida ke kantor polisi untuk menitipkan Shahida. Di kantor polisi, petugas menyuruh Pawan untuk merawat Shahida, dan meminta Pawan meninggalkan alamat serta nomor handphonenya. Saat di dalam bus, Pawan memberikan beberapa pertanyaan ke Shahida dari mana dia berasal. Kemudian satu persatu penumpang juga ikut memberikan pertanyaan ke Shahida. Suasana berubah menjadi meriah saat Pawan bertemu dengan seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengan dirinya. Kemudian mereka meminta Pawan untuk bercerita mengapa dia tinggal di Delhi. Dan Shahida juga ingin mendengarkan cerita tentang dirinya. Cerita Pawan dimulai saat dia masih kecil dan dididik oleh ayahnya. Ayahnya mendidik Pawan untuk menjadi seperti dirinya. Namun tidak ada satupun yang melekat ke diri Pawan untuk naik kelas 10 dan menyelesaikan kuliahnya saja dia menghabiskan waktu 20 tahun. Itu pun dia gagal lulus ujian skripsi sampai 10 kali. Tapi Pawan ini merupakan pengikut Bajrang Bali yang taat, yang mengharuskan dia berbuat jujur dalam hidupnya. Dan di ujiannya yang ke-11, Pawan menemui ayahnya. Ayahnya menyangka kalau Pawan gagal lagi, dan menceramahinya, dan juga menyuruh Pawan pergi ke Delhi untuk menemui kenalannya di sana. Namun kenyataannya, Pawan mengatakan kalau dia lulus ujian. Mendengar hal itu dari anaknya, ayahnya Pawan sangat terkejut, dan saking terkejutnya membuat ayahnya mati. Kemudian Pawan pergi ke Delhi untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Di perjalanan ke Delhi, Pawan bertemu dengan seorang gadis di bus. Karena uang kembalian ongkos si gadis ini ada di Pawan. Gadis ini bernama Rasika. Di bus Rasika kesal dengan Pawan gara-gara uang kembalian ongkos busnya. Karena kesal Rasika meninggalkan Pawan, Pawan mengejarnya. Namun karena masih kesal, akhirnya Rasika menyuruh Pawan untuk menukarkan uangnya, dan kemudian dia menghilang. Scene berpindah ke rumah kerabat ayahnya Pawan, yang menjadi tujuan Pawan ke Delhi. Di rumah ini merupakan areal tempat pelatihan gulat. Pawan memberikan arahan ke para pegulat yang sedang berlatih. Melihat Pawan memberikan arahan sangat baik, semua orang memberikan dia tepuk tangan. Ternyata rumah ini adalah rumah Rasika, wanita yang satu bas dengannya. Rasika mengira kalau Pawan masih mengejar dirinya soal uang kembalian tadi, dan semua pegulat di sana mengusir Pawan. Dan Pawan mengatakan kalau dia. Akhirnya, Pawan diterima di rumah ini. Keluarga Rasika merupakan keluarga dengan kasta tertinggi di India. Mereka tidak menerima agama lain untuk tinggal di sini.
Pawan mengatakan kalau dia ke Delhi ingin mencari pekerjaan, dan ayah Rasika menyuruh Pawan untuk ikut dengan anaknya mengajar ke sekolah besok, untuk mencarikan dirinya pekerjaan. Dan Pawan masih mengembalikan Rasika ongkos bas miliknya. Kemudian Rasika memperkenalkan dirinya. Keesokan harinya, Pawan ikut dengan Rasika ke sekolah tempat dia mengajar. Melihat ketulusan Pawan, Rasika mulai terpesona dengan Pawan. Hari-hari Pawan pun sangat ceria dan bahagia bersama Rasika dan keluarganya. Scene berpindah ke bas, mereka menanyakan kelanjutan cerita dari Pawan. Pawan melanjuti lagi ceritanya, Rasika dijodohkan orang tuanya dengan anak Tuan Daviti. Saat Pawan memanggil Rasika, Rasika meminta Pawan untuk mengulurkan tangannya, kemudian membawa dia turun sambil menggenggam tangan Pawan. Dan Rasika mengatakan, kemudian ayahnya Rasika meminta maaf ke keluarga Tuan Daviti. Ayahnya Rasika memberikan Pawan sebuah tantangan untuk dirinya. Pawan hanya mempunyai waktu 6 bulan. Jika Pawan gagal memenuhi syarat itu, maka dia tidak bisa menikahi Rasika. Dan mereka semua di bas memberikan Pawan ucapan selamat. Tetapi waktu Pawan tinggal 2 bulan lagi untuk mendapatkan sebuah rumah. Pawan membawa Sahida ke kediaman Rasika. Mereka semua kebingungan dengan Sahida yang dibawa Pawan. Pawan beralasan kalau Sahida merupakan keturunan kasta Brahmana, karena kulit Sahida putih. Ayah Rasika bertanya sampai kapan Sahida akan tinggal di sini. Kemudian ayahnya Rasika memberikan dia nasihat. Saat mendengar suara azan, Sadida menangis karena ingat keluarganya. Di pasar mereka membeli baju untuk Sahida. Pawan memberikan Sahida panggilan Muni, karena Pawan tidak tahu nama Sahida. Pawan yakin kalau dewanya Bajrangbali akan mempertemukan dia dengan orang tua Sahida. Scene berpindah ke kediaman Rasika. Saat sedang mencuci tangannya, Sahida mencium bau harum dari rumah sebelah. Saat mereka kembali, seisi rumah mencari keberadaan Sahida yang menghilang. Dan Rasika terkejut ketika melihat Sahida sedang makan bersama tetangga mereka. Pawan dengan cepat membawa Sahida keluar, namun Sahida kembali masuk lagi ke dalam rumah tetangganya. Kemudian Pawan membawa Sahida untuk makan ayam di pasar. Pandangan mereka teralihkan, melihat Sahida menangis yang merindukan ibunya. Rasika dan Pawan berusaha untuk menghibur Sahida, dengan tarian dan nyanyian khas film Bollywood. Akhirnya senyum manis Sahida kembali lagi. Asik. Keesokan harinya, mereka masih memberikan Sahida pertanyaan dari mana Sahida berasal. Sahida mengambil sebuah gelang di pasar, dan Pawan mengajarkan Sahida kalau dalam agamanya, dia tidak boleh mencuri, dan membawa Sahida menghadap dewanya Bajrangbali untuk minta maaf. Sahida kebingungan dengan yang diajarkan Pawan. Namun Sahida melihat masjid, dan pergi meninggalkan Pawan yang sedang berdoa. Pawan sempat ragu-ragu untuk masuk ke areal masjid untuk mencari Sahida. Akhirnya Pawan baru mengetahui, kalau sebenarnya Sahida beragama Islam. Pawan sangat terkejut dan mengatakan kalau Sahida menipu dirinya. Rasika marah padanya karena hal sepele seperti ini. Selanjutnya mereka kembali ke dalam masjid mencari Sahida. Sahida langsung datang dan memeluk Pawan.
Malam harinya di kediaman Rasika, mereka menonton bersama pertandingan baseball antara India melawan Pakistan. Mereka berdua masih kebingungan, bagaimana menjelaskan dengan ayahnya Rasika, kalau Shahida ini seorang Muslim. Saat tim Pakistan mencetak skor, Shahida sangat senang. Dia bertepuk tangan sambil menari-nari, sehingga semua orang di sana terkejut dengan apa yang dilakukan Shahida. Dan Pawan bertanya kepadanya, apa dia berasal dari Pakistan, dan Shahida mengangkat tangannya sambil tersenyum. Mengetahui Shahida berasal dari Pakistan, ayah Rasika sangat marah, dan menyuruh Pawan untuk segera mengantarnya pulang ke Pakistan. Scene berpindah ke kedutaan Pakistan di India, di sana juga sedang terjadi demo. Petugas ini menanyakan paspor Shahida, namun Pawan tidak mengetahui di mana paspornya, sehingga terjadi perdebatan antara Pawan dan petugas ini, yang membuat mereka diusir. Saat mereka keluar dari gedung kedutaan Pakistan, tiba-tiba masa demo di sana membuat kerusuhan. Akibatnya pelayanan pembuatan paspor ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan, dan ayah Rasika mengatakan, ayahnya Rasika tetap bersikeras untuk memulangkan Shahida dengan agen perjalanan. Awalnya mereka tidak bisa mengantarkan Shahida ke Pakistan karena dia tidak mempunyai paspor. Pria ini memberikan solusi untuk membuat paspor ilegal dan meminta bayaran yang cukup mahal. Di kediamannya, Pawan menghitung uang tabungan yang dia punya, dan Rasika memberikan Pawan uang tabungannya di bank. Uang ini adalah tabungan mereka untuk membeli rumah. Pawan membawa Shahida ke tempat jasa tour travel. Shahida tidak mau berpisah dengan Pawan, namun Pawan harus memulangkannya. Walaupun di dalam hati Pawan, dia juga tidak ingin berpisah dengan Shahida. Pawan melihat gelang yang disukai Shahida, dan ingin memberikannya sebagai kenang-kenangan. Namun saat Pawan sudah sampai di kantor travel, Shahida sudah dibawa oleh petugas travel. Pawan terus mengejar-ngejar Shahida. Pawan terkejut mengetahui kalau Shahida tidak diberangkatkan pulang, melainkan dibawa ke hotel, untuk dijual menjadi wanita penghibur. Pawan sangat marah, sampai meneteskan air matanya, melihat Shahida yang dia sayang dijual belikan. Akibat dari ulah sang joki travel, Pawan berubah menjadi banteng yang membabi buta di dalam hotel. Dan memberikan sang joki travel sebuah pelajaran berharga. Setelah kejadian ini, Pawan memutuskan untuk mengantar sendiri Shahida pulang. Pawan bersama Shahida memulai perjalanan mereka menuju Pakistan, tanpa paspor maupun visa. Saat mereka sedang melintasi padang gurun, mereka diberhentikan oleh seseorang. Pria ini bernama Bu Ali. Bu Ali menawari tumpangan untuk mengantarkan mereka ke perbatasan, dan tentunya itu tidak gratis. Pawan pun menolak tawaran Bu Ali, namun Bu Ali terus memancing Pawan untuk ikut dengannya. Setelah mendengar nasihat dari Bu Ali, akhirnya Pawan ikut bersamanya. Malam harinya, mereka melewati sebuah terowongan bawah tanah yang langsung menembus ke Pakistan. Karena Pawan ini adalah pengikut Bajrang Bali, yang mengharuskan dia berbuat jujur, sehingga Pawan akan meminta izin ke penjaga perbatasan untuk masuk ke Pakistan. Pria ini mengatakan kalau Pawan sudah gila. Akhirnya para penjaga perbatasan mendatangi mereka. Mendengar alasan Pawan, mereka menurunkan senjatanya.
Komandan mereka menanyakan kenapa Pawan tidak membuat paspor untuk meminta izin, dan dari mana juga Pawan dan Sahida bisa melewati perbatasan tanpa diketahui oleh mereka. Karena Pawan adalah orang yang jujur, dia menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya, dan mereka pun diusir kembali ke India dengan melewati perbatasan. Saat para tentara kembali berpatroli, mereka bertemu lagi dengan Pawan dan Sahida di wilayah Pakistan. Para tentara ini memukuli Pawan supaya pulang ke India. Sahida menangis melihat dia dianiaya. Komandan pasukan menanyakan lagi, bagaimana dia bisa melewati perbatasan. Dengan polosnya Pawan kembali memberikan jawaban yang jujur. Pawan kembali memohon supaya dia diberikan izin mengantar Sahida bertemu dengan orang tuanya. Pawan berjanji dia akan kembali ke India setelah dia berhasil mengantarkan Sahida. Komandan pasukan penjaga memberikan Pawan waktu 10 menit untuk dia menjauh dari areal perbatasan. Terserah Pawan mau ke India atau Pakistan. 10 menit berlalu, para tentara masih melihat Pawan dan Sahida berada di sana. Pawan mengatakan kalau dia perlu izin dari komandan untuk masuk ke negara mereka. Atau dia sama saja dengan menyelinap. Akhirnya, karena kepolosan Pawan dan melihat Sahida, dia memberikan Pawan izin. Mereka berhenti di sebuah desa untuk makan. Saat sedang makan, Sahida tertarik melihat borgol polisi yang sedang makan di sampingnya. Tidak lama setelah itu, polisi mengejar mereka. Saat mereka digeledah, polisi menemukan borgolnya di dalam tas Sahida. Setelah itu, urusan mereka berbuntun panjang. Seperti biasa, Pawan menjawab jujur semua pertanyaan yang diberikan. Scene beralih ke seorang reporter yang sedang kesal saat sedang liputan. Kemudian dia berhenti meliput berita di sana, karena ada berita yang heboh soal Pawan, yang dituduh menjadi mata-mata dari India. Saat di kantor polisi, reporter ini, dengan ceplas-ceplosnya mewawancarai Pawan dengan pertanyaan tentang dirinya yang menjadi agen mata-mata. Wartawan ini juga membesar-besarkan kasus ini. Scene berpindah ke rumah Rasika, ibunya menanyakan apakah Pawan sudah menelpon memberikan kabar. Rasika berusaha menghubungi Pawan, namun handphonenya tidak aktif, karena handphone Pawan sudah disita oleh polisi. Wartawan ini bernama Chande Nawab. Dia menghubungi stasiun televisi untuk memberikan hasil liputannya. Namun dia dikira mengada-ngada soal laporannya, dan teleponnya dimatikan. Selanjutnya Pawan yang sedang diinterogasi di kantor polisi, mengetahui lokasi tempat tinggal Sahida, dari foto yang ada di kalender dia tunjukkan. Polisi ini tidak percaya kalau Sahida tidak bisa berbicara. Melihat Sahida diperlakukan seperti itu, Pawan kembali mengamuk menghajar para polisi. Kemudian Pawan membawa Sahida lari dari kantor polisi, dan sang wartawan idiot ini juga mengikuti mereka. Saat di bus, Pawan ditanyai tujuannya. Dia menunjukkan foto tempat yang ada di kalender. Kemudian naik bus ini juga bertanya asal Pawan dari mana. Cande si reporter mendengar semua jawaban Pawan, akhirnya dia mengetahui kebenaran tujuan Pawan ke India. Dan bus mereka dihadang oleh polisi, karena sebelumnya Cande melaporkan ke polisi keberadaan Pawan, namun dia juga membantu Pawan untuk menghindar dari kejaran para polisi. Mereka bersembunyi atas atap bus. Dan dari sini mereka mulai berkenalan, serta Cande juga ikut membantu Pawan mengantarkan Sahida bertemu dengan keluarganya, sambil membuat kisah tentang perjalanan Pawan bersama Sahida. Keesokan harinya, Pawan terbangun di dalam masjid. Dia segera keluar sambil meminta maaf kepada dewanya. Ustadz menawari Pawan untuk masuk lagi ke dalam masjid, namun Pawan menolak.
Tiba-tiba ada polisi yang sedang berpatroli, dia segera masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, Pawan meminta bantuan Ustadz untuk menanyakan nama tempat yang ada di kalender. Ustadz menyarankan mereka pergi ke Kashmir yang hampir sama yang ada di India, tempatnya di Hazrat Amin Shah Dargah. Scene berpindah ke teman kameramen Chande. Saat sedang sarapan, dia dikejar kepolisian, karena temannya Chande memberikan mereka laporan palsu. Dari laporan temannya, kepolisian segera menggerebek mereka ke masjid. Untungnya, Ustadz menahan para polisi ini untuk masuk ke dalam masjid. Dia mengatakan, kemudian Ustadz membawa mereka kabur dari dalam masjid. Ayahnya Rasika sangat marah mengetahui kalau Pawan mengantar Shahida ke Pakistan. Rasika sangat marah kepada ayahnya, sebab ini semua gara-gara ayahnya. Kembali ke Pakistan, orang-orang mengira kalau Ustadz sudah mempunyai istri baru lagi. Mereka pun berpisah dengan Ustadz yang sudah menolong mereka. Chande menyuruh Shahida melakukan sesuatu terhadap mobil bapak ini. Selanjutnya mobil bapak ini pun mogok akibat ulah mereka. Chande pura-pura memperbaiki mobil bapak ini. Padahal mobilnya mogok akibat pisang yang dimasukkan Shahida ke knalpot. Sehingga mereka mendapatkan tumpangan. Ternyata mobil yang mereka kerjai merupakan seorang kepala kepolisian daerah ini. Sedangkan teman kameramennya Chande sedang diinterogasi di mana keberadaan Chande sekarang. Masalah selanjutnya, mereka diantari pulang oleh polisi ke tempat tujuan mereka. Karena Chande tidak tahu tujuan mereka, polisi yang mengantarnya mulai curiga. Mereka berhenti di sebuah rumah. Chande pun memainkan perannya, seolah-olah kakek ini adalah orang tuanya. Kepala polisi ini sangat kaget serta marah, mengetahui yang bersama mobilnya tadi adalah Pawan dan Chande yang sedang mereka cari. Anak buahnya segera mendatangi ke tempat dia mengantar mereka tadi. Namun Pawan, Shahida dan Chande sudah pergi dari sana. Perjalanan mereka menuju Hazrat Amin Shah Dargah sangatlah jauh. Di setiap perjalanan mereka, Chande merekam semua momen-momen yang mereka lalui. Saat mereka sedang beristirahat, Chande merencanakan untuk membantu mereka, dengan menayangkan kisah Pawan dan Shahida ini di televisi. Namun tidak ada satupun televisi yang mau menyiarkannya. Saat temannya menghubungi dirinya, Chande tanpa sadar menyebutkan kemana tujuan mereka. Esokan harinya, mereka sampai di tujuan mereka, yaitu Tanah Suci Hazrat Amin Shah Dargah.
Sedangkan Chan membuat video dokumenternya, kisah perjalanan Pawan yang mempertemukan seorang gadis kecil berusia 6 tahun untuk bertemu dengan ibunya di Pakistan. जिसका नाम है बजरंगी। यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन 6 साल की बेजुबान पाकिस्तान में माँ बाप से बिछड़कर हो गई थी हिंदुस्तान में। Saat yang bersamaan juga, ibunya Shahida juga datang ke sana. Saat Chande memposting videonya di YouTube, dia melihat para kepolisian, dan segera mencari Pawan. Untuk mengelabui kepolisian, Chan berbohong kemana tujuan mereka selanjutnya. Saat Shahida sedang menonton video di kamera Chan, Shahida melihat ibunya yang juga berada di sana. Dan mereka segera mencari tahu dari mana asal ibunya. Sopir bus ini menyebutkan satu persatu desa yang dia lewati kemarin, dan akhirnya Shahida mengangkatkan tangannya saat Pawan menyebutkan desa Sultanpur. Pawan dan Chan sangat senang setelah mengetahui desa asal tempat tinggal Shahida. Video yang dipost Chan di YouTube menjadi viral, sehingga pihak kepolisian juga segera mencari mereka. Saat menuju desa Shahida, bus mereka diberhentikan oleh kepolisian, supaya Shahida bisa pergi ke desanya. Pawan menjadi umpan supaya polisi mengejar dirinya. Dan Chan mengantarkan Shahida ke desanya. Pawan akhirnya tertangkap oleh polisi. Dan Shahida juga sudah sampai di rumahnya. Pawan terus melawan, dan lari dari kejaran polisi. Sehingga akhirnya Pawan dilumpuhkan. Tidak lama setelah itu, cerita tentang Pawan yang mengantarkan Shahida pulang ke Pakistan semakin meluas. Berita tentang mereka tersebar di mana-mana. Sedangkan Pawan disiksa, mereka memaksa Pawan untuk mengaku kalau dia sebagai agen mata-mata dari India. Polisi sudah mengetahui kebenaran tentang Pawan, namun atasan mereka tetap menolak dan tetap memaksa Pawan mengaku sebagai mata-mata. Polisi ini tidak tega melihat Pawan, dia berusaha melindunginya serta mengantarkannya pulang. Sedangkan Chan mendapatkan tawaran dari stasiun televisi, sehingga video cerita Pawan tersiar di seluruh siaran televisi. पवन चतुर्वेदी कर एक बच्ची को अपने माँ बाप से यहाँ उठाया। स्टोरी को फौरन रन करो। आखिर बजरंगी ने इसलिए किया है। बजरंगी ने एक बात नहीं बल्कि इंसानी नजरों से एक महाराज जिस नफरत ने बजरंगी को मुजरिम की तरह पाकिस्तान में छुपने। Dan Chan juga melaporkan kalau besok mereka akan mengantarkan Pawan ke perbatasan untuk mengantarkannya kembali ke India. Keesokan harinya, di perbatasan antara negara India dan Pakistan, semua orang datang berkumpul untuk mengantarkan kepulangan Pawan.
Begitu juga dari India, mereka siap menyambut kepulangan Pawan. Sebelum berpisah dengan Chan, Pawan menangis saat mengetahui nama Muni yang dia berikan sebenarnya adalah Sahida. Para tentara penjaga perbatasan tidak bisa membuka pintu perbatasan, tapi dia menyuruh seluruh masyarakat di sana untuk membobol sendiri pintu perbatasan. Pawan dengan tongkatnya berjalan kembali ke negaranya dan semua orang menyorak Bajrangi Baijan. Sahida datang dan berusaha mengejar Pawan. Seluruh keluarga Rasika juga menyambut kedatangan Pawan. Sedangkan Sahida sudah sampai di perbatasan, Sahida berusaha memanggil-manggil Pawan, sampai tiba-tiba, suaranya muncul. Dengan suara mungilnya Sahida berusaha memanggil Pawan. Mendengar suara Sahida yang memanggil dirinya, Pawan kembali berlari menuju Sahida dan begitu juga dengan Sahida. Dan akhirnya film Bajrangi Baijan akhirnya selesai. Kemudian kedua negara India dan Pakistan berdamai.